Ya, selamat sore adik-adik. Kita lanjutkan lagi perkuliahan daring kita hari ini. Eh, Minggu lalu kita sudah kuis ya. Setelah hasil kuisnya, Pak sudah periksa dan ada beberapa eh, mahasiswa yang tidak mengirim ya. Itu kenapa? Alasannya Pak sudah sampaikan di masing-masing akunnya ya. Setelah itu Pak mencatat ada 11 orang yang mengirim kuis dan Pak sudah berikan nilai sehingga pada siang hari ini Pak sedikit menguraikan atau memberikan penjelasan mengenai kuis ya, menjelaskan mengenai kuis karena dari ke-11 orang itu yang mengirim terutama nomor 2 ya, nomor 2 itu masih banyak yang salah ya. Maka hari ini coba Pak jelaskan kembali langkah-langkah penyelesaian yang nomor 2 yaitu tentang pohon pelacakan ya. Kalau nomor 1 semuanya lumayan benar, tapi banyak yang masih repetisi ya, masih apa namanya, mungkin copy paste atau ini sehingga tata tulisnya sama, hurufnya sama, semuanya sama ya. Nah, eh, di nomor 2 ini adik-adik sudah melihat soalnya, kita akan bahas. Nanti kita menggunakan Excel ya. Setelah Pak evaluasi, ada kira-kira tiga tipe lah jawaban soal. Yang pertama itu soal yang dijawab oleh kalau tidak salah itu Swingly ya, ya ini ya terbuka, ini sudah terbuka ya. Nah ini dipertanyakan membuat pohon ya, tapi di Swingly tidak membuat pohon, dia hanya membuat langkah. Tentunya langkah ini kelihatannya benar ya langkah-langkahnya, tetapi coba langkah-langkah ini direpresentasikan dengan pohon ya, sehingga kita bisa lihat ada kemungkinan-kemungkinan lain ya, yang atau langkah-langkah lain yang ditempuh sehingga bisa menghasilkan goal state ya. Jadi ini kelihatan sudah benar, hanya tidak dibuat dalam bentuk pohon ya. Tipe yang kedua berbeda dengan yang ini Pak nyatakan Chandra dan kawan-kawan ya. Kira-kira ada berapa orang ya ini? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ada 8 ya. Ini soalnya jawabannya hampir sama ya untuk nomor 2 ya. Nah, ini pohonnya ini. Nah, pohonnya ini masih salah karena belum merepresentasikan ya simbol-simbol yang sudah di tanyakan. Jadi harusnya kan simbol-simbolnya itu harus sama ya, harus awalnya itu harus 12.00 ya. Akhirnya itu adalah yang 6.00 ya. Final state-nya, goal state-nya. Nah, ini Pak tambahkan harusnya goal state-nya 6,6, seperti ini. Nah, sehingga untuk jawaban seperti ini ya masih salah ya. Masih salah. Setelah itu di tipe yang ketiga itu 3 orang ini ya. Mikel Moi, Ribeiro sama Dos Santos ya. Pak buka salah satu. Nah, ini sebenarnya sudah baik, sudah benar. Hanya tidak mengikuti aturan ya, rules. Seperti ini ya, Pak contohkan dari 480 ke 471. Nah, ini berarti memindahkan ya susu dari kendi B yang isinya 8 pindah ke C. Tapi dia pindahkan hanya 1 liter, sedangkan di aturan kan tidak ada penanda dari kendi tersebut. Nah, bagaimana kita ketahui baru bahwa kita menuang 1 liter dari kendi B ke kendi C sehingga kendi B-nya sisanya 7, kendi C bertambah 1. Nah, itu tidak boleh. Karena tidak ada penanda ukuran bahwa ini kendi C-nya sudah 1 liter. Nah, ini yang salah ya. Jadi harusnya
kendi B ini dikeluarkan semua sampai kendi C-nya penuh. Nah, sehingga kalau kita keluarkan kendi B semua penuh berarti dia sampai kendi C kan penuhnya 5 ya, berarti 4, ini 8 kurang 5 berarti 3, 4, 3, 5 ya, 4 lebih 1, kira-kira begitu ya. Nah, ini juga masih keliru ya. Nah, sehingga coba kita selesaikan kasus ini. Nah, ini ya. Pak coba membuatnya, coba adik-adik perhatikan baik-baik. Pak harapkan adik-adik juga membuka Excel ya, sehingga kita sama-sama untuk menyelesaikan ini agar nanti soal UTS nanti jangan salah lagi ya. Di sini Pak kasih tanda ya, yang pertama simbol sama ya A, B, C. Jadi A-nya itu ember A isi dari ember A, B isi ember B, C itu isi ember C. Initial state-nya 12.00 sehingga ini kita menggunakan 12,0,0. Awalnya seperti ini ya. Nah, yang kedua adalah nanti goal state-nya 6,6,0. Sedangkan warna-warna ini untuk menandai simpul ya, sehingga kita tidak keliru ya. Kalau misalnya ada yang berulang atau loop, maka berhenti karena sama ya dengan ini sebelumnya, simpul sebelumnya. Kalau hijau atau putih itu nanti dianggap loop yang belum di-expand ya. Sedangkan biru ini kalau jadi ada dua ya, yang status berhentinya itu ada dua. Kalau yang pertama itu level sebelumnya yang sama. Kalau yang biru ini kita tandai kalau selevel itu dia sama. Misalnya di sini sudah 12.00 misalnya. Nah, kalau simpul berikut juga 12.00 berarti yang ini sama dengan yang ini. Ya, kita tidak usah lagi menjalankan yang ini. Cukup yang sebelah kirinya. Sedangkan hijau ini nanti kita tandai jalannya ya. Seperti yang dilakukan yang punya Swingly ini sebenarnya jalannya seperti ini ya. Tapi kalau dibuat dalam pohon ya lebih bagus lagi. Oke, setelah itu warna merah berarti fail ya, gagal atau fail. Misalnya kita pindahkan isi ember A itu kan 12. Kalau kita pindahkan dari B ke C sampai isinya sampai 13, berarti itu dikatakan fail ya. Oke, kita mulai ya. Kita selalu mengikuti aturan rule yang ada di soal kuis ya. Ya, soalnya sudah upload itu ya, atau lihat di slide 3 ya. Jadi kita nanti dalam menjalankan dia harus mengikuti algoritma ini ya. Dia cek 1, kalau 1 tidak memenuhi, cek kedua, cek ketiga, dan seterusnya sampai cek yang ke-15. Jadi mana yang memenuhi, mana yang kena, ya dia simpulnya di-create ya, dibangkitkan. Tetapi kalau tidak benar ya tidak dibangkitkan. Itu berdasarkan aturan-aturan ini. Kita mulai ya. Jadi adik-adik juga tolong membuka slide 3 itu atau di soal kuis, memprint laporan ini ya, aturan-aturan ini sehingga dalam mengerjakan kita benar-benar jalankan sesuai aturan secara sekuensial. Sekuensial itu berarti secara terurut. Kita cek aturan 1 dulu, setelah itu aturan 2, aturan 3 dan seterusnya sampai aturan 15. Nanti kita bangkitkan simpul satu lagi, kita tetap cek mulai dari awal 1, 2. Nah, untuk 1, 2, 3 ini kan sudah ya, ini sebagai initial state. Nah, maka di sini yang isi ember A dengan susu sampai penuh 12.00 ini dianggap sebagai initial state. Ya. Maka di sini Pak tulis sebagai R1, artinya rule ke-1 atau aturan 1. Jadi simbol ini terjadi karena aturan 1. Oke, sekarang kita mulai ya. Perhatikan. Oh ya, untuk yang ini adalah dia akan mengisi semua simpul-simpul di sini ya. Simpul kalau dimulai dari 0 berarti isinya di sini, dimulai dari 1 di sini sampai seterusnya.
Sehingga kita ini semacam buffer ya. Jadi kita tinggal mencet, oh ternyata misalnya 12.00 sudah ada. Berarti tidak usah dibangkitkan lagi, kita cari tanda kuning. Seperti itu kira-kira. Oke, kita mulai. Nah, yang kita cek pertama itu adalah aturan yang ke-4 ya. Ini mungkin nanti ini ya, kita kasih saja. Nah, aturan 1, 2, 3 ya, karena ininya sudah ada di R1. Langkah berikut adalah kita cek tuang susu dari ember A sampai ember B penuh. Berarti R4 ya. Berarti 12 kita tuang ke ember B ya. Ember A 12 tuang, berarti ember B kan 8. Berarti 12 kurang 8 ya. Di aturan ini kan sudah ditulis ya. Secara matematiknya A kurang 8 kurang B, 8 kurang C. Jadi A-nya ini akan berkurang. Berkurangnya berapa? A kurang 8. B-nya kan awalnya 0, berarti A-nya kan 12. 12 kurang 8 berarti 4. B-nya semulanya 0 jadi 8. C-nya tetap awalnya yaitu 0 ya. Sehingga hasil dari ini yang pertama itu adalah 4,8, oh ya, ini saya tanda kutip ya. Ini ya, 480. Nah, ini R berapa? Ini berarti dia menggunakan rule yang keempat ya. Berarti di Excel ini kita pakai R-nya saja R yang ke-4 ya. R titik. Ini maksudnya bahwa simpul ini dibangkitkan berdasarkan rule yang ke-4. Selanjutnya lagi rule yang kelima ya. Tuang susu dari ember A ke ember C sampai penuh. Berarti sama seperti tadi ya. Kita menggunakan R yang kelima bisa ya. Berarti dia jadinya 12 kurang 5, 7, 705 ya. 705. Dia menggunakan rule yang keberapa? Rule yang kelima. Setelah itu kita cek lagi rule yang ke-6. Tuang susu dari ember B ke ember A. Sekarang di initial state, ya, di ember B kan isinya 0. Berarti tidak mungkin ya. Berarti rule kelima, tuang ember dari B ke A tidak mungkin. B ke C juga tidak mungkin. Rule ke-7. Ya. Rule yang ke-8 karena C-nya kosong, C-nya juga tidak mungkin, tuang ke A, C ke B juga tidak mungkin ya. Nah, setelah itu tuang semua susu dari ember A ke ember B. Nah, tadi tidak semua ya, karena ada sisa. Sama juga B ke A tidak ada, A ke C juga ada yang sisa. Ya. Dari C ke A, C-nya juga kosong, B ke C, B-nya kosong, C ke B, C-nya kosong. Jadi di level pertama ini setelah 15 rule ini, kondisi ini kita jalankan, dia hanya membangkitkan 2 ya, 480 dan 750. Oke. Bisa ya adik-adik. Nah, berarti di sini kita mulai 4.8. Nah, itu 705 kita isi di sini ya. 7.0. Oke. Sekarang kita expand yang di sebelah kiri ya. 480. Kita kembali lagi, selalu mulai dari rule yang ke-4. Ya, dari A ke B. Ya. Jadi, Anda perhatikan di sini, ya, ada perbedaan antara rule dari 4 sampai 9. 4 sampai 9 ini yang kita lihat itu tujuannya.
tujuannya harus penuh ya. Tujuan harus penuh. Kalau tidak penuh, dia menggunakan rule yang 10 sampai 15. 10 sampai 15 dia tidak lihat tujuannya. Tujuannya tidak penuh atau penuh tidak masalah. Yang terpenting adalah dia harus asalnya itu harus kosong. Jadi tuang semua susu berarti yang asal dari kendi itu harus dikosongkan. Itu 10 sampai 15 ya. Jadi diingat saja baru 4 sampai 9 itu adalah tujuannya harus penuh. Kalau 10 sampai 15 awalnya harus kosong gitu ya. Oke, berarti kita mulai lagi ya. Berarti A ke B sampai B-nya penuh gitu ya. Berarti ini kembali jadi 4 pindahnya jadi 12 ya. Berarti ini jadi 12, 0, 12, 0. Dia menggunakan rule ke berapa? Tentunya rule ke 4. Ya. Setelah itu dia cek lagi rule kelima. Ya. Rule kelima itu dari A ke C. Tapi Anda perhatikan di sini ya. Kalau kita menggunakan, ya Anda perhatikan di sini ya, kalau kita menggunakan rule 4, berarti maksimal dari kendi B kan 8 ya, sedangkan ini dia tuang semua berarti tumpah, penuh semua, berarti tidak mungkin. Sehingga status yang seperti ini kita sebut status yang fail atau gagal. Maka kita kasih tanda merah ya. Ini kita tulis fail ya. Ini fail ya. Artinya ini tidak boleh di-expand lagi rule 4 ini. Jadi ketika ketemu seperti ini, ya tidak boleh gitu ya. Oke. Setelah itu, rule yang kelima dari A ke C. Tapi A ke C-nya kan tidak penuh ya. Ingat bahwa kita di rule kelima sampai 9 tujuannya harus penuh ya. Penuh ya. Ternyata tidak ya. Nah, sekarang kita masuk ke rule yang ke-6. Rule yang ke-6 itu dari B ke A. Berarti dari 8 pindah ke 4. Berarti ininya jadi, oh ya. Jadi kita ulangi, yang di sini harusnya 12, 0, 0 ya. Ya. Jadi ini jadinya 12, 0, 0 ya. Nah, ini Pak, terakhir saja kalau sudah ada 12.00, dia menggunakan rule yang ke-6. Sedangkan rule yang ke-7, lanjut lagi, dicek lagi terus ya. Rule yang ke-7 dari B ke C sampai C-nya penuh. Ya. Ada tidak B ke C? Ternyata B ke C bisa ya. Rule ke-7 berarti 8 pindah masukin semua ya. Jadi ya 4, 3, 5. Dia menggunakan rule yang ke-7. Setelah itu rule yang ke-8. Rule yang ke-8 itu dari C ke A, C ke B ya. Karena C-nya 0 maka tidak mungkin. Jadi 8, 9 tidak mungkin. Sekarang 10. Rule yang ke-10. Nah, rule yang ke-10 harus semua susu ya. Dari A ke B, B ke A ya. 10, 11 ya. Semua ya. Dari A ke B, B ke A. Jadi kalau dari A ke B kan dia sama dengan rule yang ke-6 ya. Sedangkan dari, nah ini sama berarti tidak usah ditulis ulang ya. B ke A juga sama. Sama dengan rule 6.
Setelah itu sekarang dari B ke C ya. Ya. B ke C, C ke B. Ya. B ke C kan tidak bisa ya, karena tidak full, dia akan tumpah ya. B ke C itu ada status fail, jadi tidak usah ditulis ya. Jadi ini Pak hanya kasih contoh, jadi ketika ditemukan status fail gini, sebenarnya tidak usah di-expand. Ya. Sama juga nanti yang kuning juga tidak usah di-expand. Kuning itu artinya loop ya. Seperti 12.00 ini kan sebenarnya sama dengan loop sebelumnya ya. Jadi ini sebenarnya juga warnanya kuning ya. Dalam pembangkitan sebenarnya tidak usah di-expand. Kira-kira ya. Oke. Setelah itu yang ini 435. Setelah itu yang berikut adalah dari A ke C ya. A ke C kan tuang semua, jadi ini juga bisa ya. Kita tuang semua sehingga dia jadinya di C jadi 4, A-nya jadi 0 ya. Dia menggunakan rule yang ke-12 ya. Jadi rule yang ke-12 itu adalah tuang semua dari A ke C. Jadi semua ya, kata kuncinya semua. Ya. Setelah itu kita tulis lagi 435 di sini ya. 4.3.5 ya. 12.00 kan ada ya. Sama ya. 435 belum ada. 048 baru ya 0.4. Ya kalau nanti Anda membuat program ya, membuat program game, nah itu nanti kalau struktur datanya sudah bagus, Anda tidak melakukan cek ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini harus ditulis atau tidak ya? Kalau Anda mencek setiap kali Anda bangkitkan dan cek sebelumnya, boleh langsung tidak ditulis. Tapi ketika Anda bangkitkan di satu level dulu, di satu root ya, baru dicek, nah juga boleh. Nanti perbedaannya apa? Kalau tiap kali dibangkitkan dan dicek, maka komputasinya akan berat ya. Tapi kalau sekalian dibangkitkan semua baru dicek, itu mungkin agak ringan ya. Nah, itu tergantung dari strategi algoritmanya ya. Nah, itu Anda sudah belajar di struktur data, di algoritma dan pemrograman. Oke ya, pakai contoh seperti ini. Jadi 435 ini belum dan 048 juga masih baru. Oke, kita pindah ke sini ya. Ini 705. Nah, kita lanjut ke rule yang keempat. Pindahkan dari 7 dari A ke B. Tapi Anda perhatikan bahwa di B-nya tidak penuh ya. Karena di B-nya tidak penuh, maka kita tidak bisa menggunakan rule yang keempat. Kita lanjut rule yang kelima. Nah, rule yang kelima itu A ke C. C-nya kan sudah penuh ya. Jadi rule kelima juga tidak bisa. Rule yang keenam. Yang keenam adalah dari B ke A. Karena B-nya kosong berarti rule 67 tidak digunakan. Jadi penting sekali kalau dalam mengerjakan ini, ya, rule-nya ini Anda harus kuasai ya. B ke C, 67 itu B ke A dan B ke C ya. Yang paling mungkin adalah rule ke 8 dari C ke A sampai A-nya penuh ya. Berarti ini C ke A berarti 5 pindahkan ke 7 sampai penuh berarti dia jadinya 12 ya. 00 dia menggunakan rule yang ke 8. Tapi balik lagi, kalau Anda langsung mencek ternyata 12.00 sudah ada database, nah ini tidak usah di-expand ya. Dikasih tanda kuning. Dalam algoritma tertentu ya sudah tidak bisa dibangkitkan. Tapi kalau Anda ingin bangkitkan semua ya nanti dikasih tanda kuning gitu ya. Setelah itu rule ke-9 ya. Dari A ke C kan tidak bisa ya. Setelah itu rule yang kita cek lagi yang ke-11 ya.
11, 12, 13. 11 kan B ke A, 12 itu A ke C, 13 C ke A. Nah, yang berikut ini apakah dari C ke A bisa ya? Nah, C ke A kan sama ya. C ke A ternyata sama dengan ini. Oh ya, rule ke-10 juga bisa ya. Rule ke-10 itu apa? Rule ke-10 itu adalah dari A ke B. Semua susu dari A ke B. Ya. Dari A ke B. Berarti 7 dipindahkan semua ke B. Berarti hasilnya adalah 075 ya. 075. Ini rule-nya adalah rule ke-10 ya. Dicek 705 ternyata sudah ada atau belum sebelumnya ya. Nah, belum ada ya, maka ditulis sini 0.7. Ya. Bangkitkan berikutnya ya. Rule tadi kan sudah ya 13 ternyata sama ya. Tidak usah dibangkitkan. Setelah itu rule yang ke 14, 15 dari A ke C, C ke A. A ke C tidak mungkin ya. C ke A ya tadi sama dengan rule 8. Sekarang dari B ke C, C ke B ya. Rule 14 dan rule 15. 14 itu dari C ke B ya. C ke B berarti, nah ini kita anggap saja sama ya, yang tadi dengan ini, maka dikasih kuning. Yang ini berarti dari C ke B 5 pindahkan ke 0, berarti 750 ya. Kita kasih tanda ini. Nah ini rule-nya ke 15 ya. Sebelahnya itu rule-nya ke 15. Jadi yang kuning-kuning ini sebenarnya sudah langsung dihapus. Mungkin itu ya adik-adik, ini coba adik-adik lanjutkan untuk memperbaiki nilai kuis ya. Lanjutkan di slide-slide di level-level berikutnya sehingga terakhirnya itu kita menemukan 660 ya. Apakah di sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Nanti Pak akan lanjutkan slide-nya lagi untuk berapa ini. Tapi yang penting sekarang coba siapkan semua sehingga adik-adik juga mengikuti ya. Mungkin itu dulu slide-nya. Terima kasih dan silakan untuk melakukan presensi ya di komentarnya. Matikan dulu. Oh ini belum ya, ini 750 di sini ya. Ini paling ujung ya, kita lupa tadi. Oke, Pak matikan dulu, nanti kita lanjutkan lagi.